Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman dan Islam yang telah kita terima. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat suluh yang berbahagia, kita hidup di negara yang kaya akan keberagaman, termasuk keberagaman agama. Keberagaman ini seharusnya menjadi anugerah. Namun, seringkali keberagaman ini menjadi sumber konflik. Untuk itu, moderasi beragama menjadi sangat penting untuk kita pahami dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sesuai dengan tema acara Da'i Moderasi ini, yaitunya membangun kebersamaan dan keberagaman melalui dakwah moderasi. Kami akan membahas mengenai moderasi dalam praktik keagamaan sehari-hari. Islam adalah agama wasatiyah. Seluruh ajarannya berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah dan bersifat moderat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunu rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Mengapa ayat ini menjadi dalil utama moderasi beragama? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, umat yang adil dan pilihan, atau istilah ummatan wasatan secara literal berarti umat yang menempati posisi tengah, adil dan pilihan. Ini menunjukkan bahwa umat Islam didorong untuk menjadi teladan dalam bersikap moderat, tidak ekstrim, dan selalu menjunjung tinggi keadilan. Kata-kata saksi atas perbuatan manusia bermakna sebagai umat yang adil. Umat Islam memiliki peran penting dalam saksi atas segala perbuatan manusia, baik itu yang baik maupun yang buruk. Yang ketiga, Rasul sebagai saksi. Ini artinya ayat ini juga menegaskan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah saksi atas perbuatan umat Islam. Nah, kita lihat saat sekarang ini
Islam tidak perlu untuk dimoderasi. Namun yang perlu adalah bagaimana cara kita mempraktekkan dan memahami Islam. Karena itu adalah wujudnya moderasi beragama. Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, moderasi boleh dipahami dengan cara pandangan yang adil dan seimbang dalam menyikapi persoalan dunia maupun akhirat. Adapun prinsip-prinsip moderasi beragama yang harus kita pahami adalah: yang pertama, tidak berlebih-lebihan, tidak ekstrim ke kiri maupun ke kanan. Karena firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 171 mengatakan bahwa janganlah kamu berlebih-lebihan ataupun melampaui batas di dalam agama. Ingatlah sahabat suluh, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Hadis riwayat Muslim. Prinsip yang kedua adalah at-tawattun, yakni keseimbangan. Janganlah melebih-lebihkan sesuatu sampai meninggalkan sesuatu. Karena itu di dalam Islam diajarkan doa untuk mengajarkan keseimbangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Sahabat suluh yang dirahmati oleh Allah. Dan prinsip yang ketiga, yakni memberi kemudahan dan meninggalkan kesulitan. Di dalam Islam, tidak sanggup atau tidak mampu untuk sholat berdiri, maka diperbolehkan untuk melaksanakan sholat dengan duduk dengan syarat dan ketentuannya. Maka sahabat suluh dimanapun berada, di Indonesia kita punya moderasi beragama dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan 4 hal yang bisa dijadikan sebagai tolak ukur yakninya. Yang pertama, komitmen kebangsaan, yang mana setiap arahan dan peraturan haruslah dipatuhi. Dan yang kedua, toleransi, yakni dengan cara menghargai dan menghormati setiap perbedaan dan keberagaman yang ada. Dan yang ketiga, anti kekerasan, karena kekerasan tidak akan mampu menghapuskan kemungkaran. Kemudian yang keempat, apresiatif terhadap tradisi dan budaya, karena di Asia Tenggara memiliki banyak tradisi dan budaya, maka apresiasi dan hargai budaya tersebut. Maka sahabat suluh, saya Sastra Yunita, penyuluh agama Kecamatan Situjuh Limonagari, Kabupaten 50 Kota, mengajak kepada kita semua, ayo kita sama-sama beragama secara moderat agar harmoni bangsa Indonesia senantiasa terawat dan selamat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.